Ya, hari ini gue baru aja selesai nontonin film yang terinspirasi dari sebuah video game yang legendaris banget pokoknya. Dimana film ini menghadirkan beberapa komponen-komponen yang terbilang kental, terutama dari penggambaran efek-efek CGI serta karakter yang hadirkan itu sangat gue suka banget di sini. Dan hari ini film yang akan gue review adalah Minecraft Movie. Oke, langsung saja di review kali ini mungkin akan terbilang cukup singkat banget ya men ya, karena di sini gue tuh nggak akan menjelaskan tentang yang kayak gimana untuk film ini, karena mungkin ya gue hanya akan membahas tentang poin-poin yang gue suka aja, dan ya mungkin nanti ada beberapa sih poin-poin yang gue nggak suka juga di sini ya men ya. Pokoknya tuh kalian tuh tinggal simak aja pembahasan yang akan gue berikan kali ini. Kalian tinggal santai, siapin cemilan gitu ya men ya, tinggal apa ya, duduk manis lah pokoknya di sini ya men ya. Dan yang pertama mungkin langsung saja gue akan masuk ke bagian sinopsisnya di film ini, dimana film ini dimulai dengan seorang pria yang bernama Steve yang berhasil masuk ke dalam dimensi luar gitu, dimana dimensi luar itu sendiri cukup membuat dia itu bingung. Dan singkatnya kan, kalau kita bisa lihat dari awal, dia itu menemukan sebuah artefak yang membawa dia sampai pada dimensi yang aneh gitu ya men ya. Dia mencoba gabungin tuh artefak itu sendiri, dan boom, masuklah dia tuh ke sana ya men ya. Nah, setelah kejadian itu dia akhirnya menetap dan gak bisa pulang gitu, sampai pada akhirnya di beberapa scene berlanjut ada sekumpulan 4 orang yang berhasil masuk ke sana, dan mereka terdiri dari anak-anak dan juga orang dewasa gitu ya men ya. Nah, nanti di bagian 4 orang itu harus menghadapi beberapa masalah yang membuat mereka itu harus sedikit kewalahan di sini ya men ya. Singkat cerita, akhirnya mereka dibantu oleh Steve yang terlebih dahulu masuk ke dalam game Minecraft ini gitu ya men ya. Jadi mereka itu nanti akan bergabung untuk membasmi seluruh apa ya men ya, kejahatan-kejahatan yang ada dalam game Minecraft ini gitu ya men ya. Dan sementara untuk reviewnya sendiri, gue bisa bilang ini film cukup ngebuat mood gue itu jadi bagus lagi gitu, karena memang dari awal perjalanan gue ke bioskop itu memang sedikit bad mood gitu ya men ya, dengan satu alasan yaitu mager banget gue untuk pergi ke bioskop ya men ya. Tapi pas itu gue paksain aja sih untuk nonton ini film. Ya jujur sih, gue kira sih dari awal sebelum gue nonton film ini, gue kira sih film ini banyak mengandung tampalan yang terasa apa ya men ya, banyak CGI yang terasa sangat sedikit membosankan dan garing banget gitu menurut gue dari awal gitu ya men ya. Karena memang pas gue itu lihat posternya yang udah terpampang jelas di tembok-tembok bioskop, itu seakan-akan feeling gue itu udah kuat banget ingin bilang itu apa ya men ya, aduh fix banget ini film bakalan banyak tampalan CGI yang terasa membosankan banget gitu gue ya men ya. Tapi setelah gue itu udah masuk ke bioskop, gue nikmatin film ini dari awal. Itu pertama itu gue itu disuguhkan dengan adegan Steve yang menemukan sebuah artefak yang ngebuat dia itu masuk ke dalam dunia Minecraft. Itu feeling gue itu masih apa ya men ya, masih belum berubah tuh di situ, masih belum yakin lah gitu ya men ya. Nah, setelah beberapa plot cerita itu berlanjut, di situ gue itu mulai menikmati tuh filmnya. Pas adegan Steve mulai ngebangun sebuah kotak-kotak yang menggunakan tangan kosong, gue jadi beranggapan kayak, oh jadi gini ya kalau karakter Minecraft ada di dunia nyata, bisa ngebuat apa aja sesuai kemauan kita gitu ya. Nah, di menit-menit itulah awal mood gue itu mulai berubah di sini. Dan di beberapa scene yang terus berlanjut, gue kira pemeran utamanya di sini tuh cuma Steve aja gitu ya men ya. Tapi lagi-lagi prediksi gue salah, dimana masih ada 4 orang lagi yang ikut andil dalam game ini gitu, yang dimana di antara mereka ada Garrett, Henry, Natalie, dan yang terakhir ada Dawn gitu ya, yang dimana di antara mereka berasal dari latar belakang yang berbeda, dan bertemunya juga sedikit unik kalau bisa gue bilang ya men ya. Dan untuk uniknya kayak gimana bang? Nah, dari situ gue itu nggak bisa ceritain, intinya tuh bisa kalian tonton sendiri, karena di sini gue nggak bisa spoiler ya men ya. Dan selanjutnya gue akan masuk di bagian poin-poin yang gue suka di film ini, dimana untuk poin yang pertama yang gue suka adalah bagaimana cara mereka menghandle ya, memilih apa saja sih referensi atau easter egg yang berkaitan sama satu game Minecraft-nya gitu. Dua, apa yang sangat menarik dan sering digadang-gadang oleh para pemain game Minecraft-nya gitu ya, ketika Minecraft ini komunitas pemainnya, gamersnya itu udah terbentuk dengan baik menurut gue ya, dan banyak sekali imajinasi liar orang-orang yang sering dibincangkan ke satu sama lain gitu. Bahkan ada forumnya, bahkan ada ya YouTube tutorialnya banyak banget gitu. Nah, mereka bisa pilihin nih gitu, oh kayaknya ini untuk di adegan ini lucu deh kayaknya, dan adegan ini untuk dimasukkan ke sini bisa deh kayaknya, dan lain sebagainya gitu ya men ya. Itu mereka bisa racik sedemikian rupa, dan menurut gua hasilnya tuh menyenangkan. Ketika hasilnya menyenangkan, gue sebagai orang yang pernah main game ini itu kayaknya berpikiran, adegan ini muncul deh kayaknya, dan adegan ini kayak gini gitu muncul gitu ya men ya. Itu jadi kesenangan buat gue tentunya. Dan lalu untuk poin yang kedua, jelas datang dari Jason Momoa dan si Jack Black. Mereka tuh jadi karakter yang kayaknya apa ya, sengaja syukur kepalanya tuh dilepas gitu, kayak totally off the box aja sih di sini ya men ya. Aneh seaneh-anehnya, kocak sekocak-kocaknya, bodoh atau tolol setolol-tololnya gitu. Karena gue itu begitu mereka muncul di dalam adegannya,
sebenarnya gue tuh langsung kepikiran kayak gak mungkin lah ya ada orang semacam mereka di dunia nyata gitu, karena secara berpikirnya aja udah banyak yang salah gitu ya. Tapi yang membuat film ini tuh cukup bagus menurut gua, ternyata sebodoh-bodohnya karakter mereka tetap bisa memberikan dampak yang menyenangkan di dalam ceritanya gitu. Itu yang gue suka banget di sini ya men ya. Dan juga dari segi acting mereka tuh sangat totalitas menurut gua, apalagi pas adegan nyanyi di sini gue kehibur banget dan ketawa gue sangat puas banget di situ ya men ya. Bayangin aja seorang Jason Momoa yang awalnya sangar ya bisa jadi apa ya men ya, bisa dapat peran-peran yang cringe banget di sini ya men ya. Dan gue juga sempat berpikir di sini kayak gini ya ternyata seorang Jason Momoa ketika dapat peran selengean gitu ya men ya. Dan pastinya gue suka banget sih untuk ceritanya di sini. Dan selanjutnya untuk poin yang terakhir, gue tuh ngerasa bagaimana cara mereka memainkan visualnya itu terbilang cukup menarik menurut gue ya men ya. Mereka tuh memilih karakter utamanya tidak dibentuk kotak-kotak tapi memang real manusia asli gitu ya. Ada sih beberapa karakter yang memang asli Minecraft bentuknya kotak, dan itu juga cukup menarik menurut gua ya men ya, walaupun menggunakan efek CGI tapi itu cukup rapi kalau bisa gue bilang. Dan selanjutnya dari tampilan sinematografi itu bagus banget, gue suka lah ya di sini ya men ya, apalagi pas adegan terbang yang apa ya menciptakan sayap secara manual itu kalau bisa gue bilang itu keren banget. Dan apa ya men ya, seakan-akan itu kita bisa ngelakuin apa saja yang kita suka, kita bisa berkreasi dan kita bisa apa ya men ya ngelakuin semau kita lah di sini ya men ya. Dan yang terakhir untuk bagian yang gue nggak suka di sini, gue menemukan bagian karakter si Garrett, yaitu pemeran utama yang sebagai anak-anak di sini ya men ya. Menurut gue di peran dia itu agak sedikit kaku dan terkesan apa ya sedikit ambisinya kurang stabil lah kalau bisa gue bilang ya men ya. Ya mungkin adanya kurang persiapan atau gimana gue nggak tahu ya men ya, tapi yang jelas itu intinya gue tuh agak sedikit keganggu sama karakter dia itu di sini ya men ya. Kalau untuk segi yang lain sih menurut gue sih aman-aman aja. Yang ya ini aja sih menurut gue ya men ya, yang agak sedikit apa ya keganggu banget untuk gue itu nyaksikan film ini ya men ya. Selebihnya itu aman-aman aja di sini. Dan mungkin cukup segitu dulu aja sih review yang bisa gue berikan untuk film Minecraft movie kali ini. Buat kalian semua yang punya pendapat-pendapat lain, bisa langsung tulis di kolom komentar di bawah dan berikan kritik-kritik kalian semua tentang apa saja sih, terserah kalian semua ya men ya. So seperti biasa kita kembali lagi minggu depan. Gue Gufron dan